Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari kisah tabi'in yang bernama Suraih Al-Qadi. Kerangka umum. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Suraih Al-Qadi ketika dia memberinya kekuasaan untuk menjadi hakim di Kufah. Isi surat tersebut adalah, apabila datang kepadamu suatu perkara di dalam kitab Allah, maka buatlah ketetapan dengannya. Jika perkara itu tidak terdapat di dalam kitab Allah, namun ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, maka buatlah ketetapan dengannya. Apabila perkara itu tidak terdapat di dalam keduanya, maka buatlah ketetapan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh para imam. Apabila tidak ada juga, maka engkau boleh memilih. Jika engkau mau, maka engkau boleh berijtihad dengan pendapatmu. Atau jika engkau mau, engkau boleh bermusyawarah denganku. Aku tidak melihat permusyawarahanmu kepadaku, kecuali aku akan menerimanya. Selama 60 tahun, Syuraih menjadi hakim bagi penduduk Kufah dan seluruh kaum muslimin yang menginginkan pengadilan darinya. Keberadaannya pada jabatannya tersebut diharapkan oleh seluruh khalifah Rasulullah SAW, mulai dari Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Kondisi demikian terus berlanjut sampai pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang diberi kekuasaan di wilayah Irak. Pada saat itu Syuraih telah berusia 107 tahun. Dari masa hidupnya yang dipenuhi dengan putusan pengadilan di antara kaum muslimin. Oleh karenanya dia mengundurkan diri karena kerentaannya, ketuaannya, dan juga alasan-alasan yang lainnya. Bukankah analisa yang panjang ini membuat kami sedikit mendekat dari Taman Al-Qadi Syuraih, sehingga kami dapat memetik bunga demi bunga sampai menjadi sebuah karangan bunga, dan kami pun dapat memandang kemuliaan dirinya melalui aroma fikihnya yang harum. Sungguh kami akan mempersembahkan karangan bunga ini sebagai hadiah bagi pembaca, karena kerap kali banyak naungan yang di belakangnya tersembunyi sejarah kehidupan dari para tabi'in, bukan karena sebab pemikiran atau keilmuan ataupun manhajnya, melainkan karena keinginan kami yang begitu besar untuk membuat sejarah hidup Syuraih Al-Qadi dan para sahabatnya menjadi bersinar terang, serta dapat dijangkau oleh semua tangan dan terlihat oleh semua mata yang mencintai kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sekarang mari kita sedikit mendekat kepada bunga pertama dari sejarah hidup tersebut. Tanda pengenalnya. Dia adalah ahli fikih Abu Umayyah, Syuraih bin Al-Harith bin Qais bin Al-Jahm Al-Kindi, seorang hakim di Kufah. Dia memeluk agama Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan pada saat itu dia berdomisili di Yaman. Lalu dia pindah dari Yaman ke Madinah. Rasulullah SAW pada masa kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagian orang mengatakan seandainya sebelum waktu itu Syuraih berniat, maka pasti dia dapat bertemu dengan Rasulullah SAW dan belajar darinya. Syuraih rahimahullah meriwayatkan dari Khalifah Rasulullah SAW, Umar Al-Faruq, dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang yang mengambil periwayatan darinya sangat banyak. Di antaranya adalah Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Syirin, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Beberapa orang rawi dan ahli sejarah mengatakan bahwa dia berasal dari keturunan Persia yang hidup di Yaman. Shuraih Al-Qadi keluar dari negeri Yaman karena ibunya menikah lagi setelah ayahnya tiada, sehingga dia merasa Shuraih Al-Qadi keluar dari negeri Yaman karena ibunya menikah lagi setelah ayahnya tiada, sehingga dia merasa malu dari hal tersebut. Oleh karenanya, dia keluar dari Yaman menuju Hijaz. Lalu ketika dia tanya, dari kaum mana engkau berasal? Dia menjawab, dari kaum yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah dengan agama Islam, sedangkan leluhurku berada di Kindah. Dia adalah seorang penyair besar yang menyandungkan syairnya pada perkara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ibnu Syirin berkata tentangnya, aku sampai di Kufah dan di sana ada 4 orang yang dianggap sebagai ahli fikih. Orang yang memulai dengan nama Al-Harith pasti menyebutkan Ubaidillah yang keduanya. Sedangkan orang yang memulai dengan nama Ubaidillah pasti menyebutkan Al-Harith yang keduanya. Kemudian Al-Qamah, kemudian Syuraih. Dan sungguh suatu kaum yang diangkat derajatnya oleh Syuraih adalah kaum yang memiliki kedudukan. Asy-Sya'bi mengatakan, Syuraih adalah orang yang paling mengerti tentang putusan pengadilan di antara mereka. Demikianlah tanda pengenalnya yang kami kemukakan sebagai pendahulu tentang Hakim Kufah, Syuraih Al-Qadi Al-Kindi Al-Arabi, seorang muslim yang faqih sekaligus pemimpinnya para hakim di Kufah. Demikianlah tanda perkenalan kita dari kisah tabi'in bab hakim-hakim yang bernama Syuraih Al-Qadi. Ini kisah tabi'in kedua bab hakim-hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.